Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mbak Umi sama Mbak Susi ya. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran ekonomi yang hari ini mulai memasuki bab baru ya, karena kemarin kita sudah menyelesaikan mengenai elastisitas penawaran, maka bab selanjutnya berkenaan dengan pasar. Nah, nanti kita belajar bentuk-bentuk pasar. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, malam hari ini kita mencocokkan jawaban yang kemarin atau kita lanjut ke bentuk-bentuk pasar. Mbak Umi, Mbak Susi, sama Mbak Cynthia kemarin masih ada soal terakhir. Apakah di sana mengerjakan yang nomor 3? Gimana? Kita bahas. Oke, Mbak Umi ndak masuk, oke ndak apa-apa. Mbak Susi sama Mbak Cynthia, gimana kita membahas soal nomor 3? Ya, waalaikumsalam Mbak Cynthia. Oke, bahas aja. Mbak Susi kemarin dilanjut. Oke ya. Kemarin kita menggunakan rumus elastisitas penawaran ya, sama dengan elastisitas permintaan, tetapi kalau penawaran kita melihatnya dari sisi penjual. Oke, saya diktekan rumusnya ya, nanti dicari hasilnya, apakah nanti hasilnya sama. Oke, dicatat rumusnya bahwa ES sama dengan Q2 kurangi Q1. Ya, di sini ya. ES sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Oke, rumus ini digunakan untuk mencari soal nomor 3 ya, jawaban soal nomor 3, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan setelah ada perubahan harga. Kemudian kalau Q1 berarti jumlah barang sebelum ada perubahan atau mula-mula ya, harga mula-mula sebelum ada perubahan harga. Kemudian kalau P2 berarti harga setelah terjadi perubahan. Kemudian P1 berarti harga mula-mula. Nah, di sini saat harga sepatu 20.000 per pasang, jumlah yang ditawarkan 400 pasang, berarti 20.000 ini adalah P1. Kemudian 400 pasang adalah Q1. Kemudian di sini harga naik, berarti setelah ada perubahan, maka 25.000 itu setelah ada perubahan ya, berarti P2. Yang 20.000 itu P1. 25.000 karena setelah terjadi perubahan, maka 25.000 ini adalah P2. Sedangkan jumlah yang ditawarkan 600 pasang, maka Q2 ya, setelah ada perubahan maka Q2. Silakan teman-teman memasukkan rumus ke dalam elastisitas penawaran, apakah nanti hasilnya akan sama. Oke, selamat malam Mas Aril. Ini kayaknya baru ya, Mas Aril. Selamat mengikuti pembelajaran ekonomi. Oke, teman-teman boleh mencoba, nanti kita cocokkan sama-sama. Kalau nanti kita sudah mendapatkan hasilnya, kita lanjut ke bentuk-bentuk pasar.
Mbak Aril, maaf kirain laki-laki ya. Oke Mbak Aril. Oh, hasilnya 2. Oke, Mbak Umi sama Mbak Cynthia sudah dapat hasilnya ya. Jawabannya adalah 2. Oke, betul ya. Jawabannya adalah 2. Nah, elastisitas penawaran menghasilkan nilai ES sama dengan lebih dari 1, maka dikatakan penawaran barang tersebut bersifat elastis. Nah, kenapa dikatakan elastis? Karena apabila terjadi perubahan harga yang sedikit saja akan berdampak pada penawaran jumlah barang yang ditawarkan dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini ES-nya lebih dari 2, maka penawaran tersebut bersifat elastis ya. Bersifat elastis maksudnya adalah bahwa apabila terjadi perubahan harga yang sedikit maka bisa berdampak pada jumlah barang yang ditawarkan dalam jumlah yang banyak. Nah, itu ya. Oke, betul. Jawaban nomor 3, ES sama dengan 2. Oke, berarti Mbak Umi sama Mbak Cynthia sudah paham dalam hal penghitungan. Waalaikumsalam Bunda Farid. Karena kita sudah membahasnya nomor 3, maka kita lanjut ke bentuk-bentuk pasar. Ada yang ditanyakan berkenaan dengan elastisitas penawaran? Oke, kalau tidak ada kita memasuki bab baru ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Nurul. Nah, kita memasuki bentuk-bentuk pasar. Nah, di sini pasar nanti kita mempelajari mengenai pengertian dan fungsi pasar. Yang B, bentuk-bentuk pasar. Oke, sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman dulu. Pasar menurut teman-teman itu seperti apa? Pasar, karena ya mulai dari kecil sampai sekarang teman-teman tidak lepas yang namanya pasar ya, karena kebutuhan tempat di mana kita memperoleh barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, Bunda Farid, tempat jual beli. Oke. Tempat jual beli yaitu tempat di mana pertemuan antara penjual dan pembeli. Oke, terima kasih Bunda Farid. Kita ke slide ini ya. Pasar itu sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Kemarin kita sudah mempelajari permintaan. Berarti permintaan kita melihatnya dari sisi Waalaikumsalam Mbak Mary. Selamat malam. Oke, dari sisi pembeli. Betul ya. Kalau kita membahas penawaran, maka kita melihatnya adalah dari sisi penawaran, berarti kita melihatnya dari sisi, kalau permintaan dari sisi pembeli, tetapi kalau penawaran dari sisi penjual. Iya, berarti teman-teman masih ingat ya. Berarti pasar itu sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, kalau antara permintaan dan penawaran dua-duanya terjadi kesepakatan, maka nanti akan terbentuk yang namanya harga pasar. Nah, di sini ada syarat-syarat pasar. Suatu tempat dikatakan sebagai pasar apabila yang pertama adanya penjual, pasti ya. Waalaikumsalam Mas Agus. Di sini syarat-syarat pasar. Yang pertama adalah adanya penjual, jelas karena tadi dikatakan bahwa pasar itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Maka salah satu syaratnya yang pertama adalah penjual. Ya, jelas. Yang kedua pembeli, ya. Di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Maka antara penjual dan pembeli dua-duanya saling melengkapi. Nah,
adanya penjual dan pembeli saja belum dikatakan sebagai pasar. Maka syarat yang ketiga adalah tersedianya barang yang diperjualbelikan. Jelas ya, barang yang diperjualbelikan. Kalau tidak ada barang, maka belum dikatakan sebagai pasar, karena pasar itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran ya. Kemudian yang keempat, terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, di sini yang namanya kesepakatan harga itu yang nanti akan membentuk harga pasar ya, akan membentuk harga pasar. Di pasar, apalagi kalau kita ya pasarnya ya pasar tradisional. Di situ kita melakukan tawar-menawar harga. Nah, dari sisi penjual maka menawarkan dengan harga yang tinggi, itu rasionalnya. Kalau kita sebagai pembeli maka rasionalnya adalah kita membeli dengan harga yang murah. Nah, ini Mbak Umi ya, Mbak Umi itu kan sambil berwirausaha ya, melakukan jual beli secara online. Nah, Mbak Umi di sini salah satu berperan sebagai penjual. Pasti Mbak Umi menginginkan harga yang lebih tinggi karena salah satu unsur penjual itu untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bagi teman-teman yang lain yang statusnya sebagai pembeli, maka teman-teman yang statusnya sebagai pembeli tadi menginginkan harga yang lebih murah. Nah, antara keinginan penjual dan pembeli dalam menawarkan dan meminta barang ya. Nah, benar kan Mbak Umi? Berarti kalau dari sisi penjual itu menginginkan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Salah satu unsurnya adalah ingin mendapatkan keuntungan. Nah, di mana tadi terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli? Suatu saat ya, terjadi tawar-menawar tadi, kan suatu saat terjadi kesepakatan. Misalnya Mbak Umi menawarkan baju 100.000. Misalnya Mbak Umi menawarkan 100.000. Lah Mbak Mary karena dari sisi pembeli menawarnya dengan harga 75.000. Nah, Mbak Mary menawar 75.000. Mbak Umi menawarkan barangnya dengan harga 100. Nah, dengan contoh yang seperti ini itu kan belum terjadi kesepakatan harga. Maka Mbak Umi menurunkan harganya sedikit 85. Nah, Mbak Mary menyetujui. Oke Mbak Umi, saya beli baju itu dengan harga 85. Maka dari Mbak Umi menawarkan 85, Mbak Mary menyetujui 85.000. Maka uang 85.000 itu dikatakan sebagai harga pasar. Terjadi kesepakatan harga. Ya, Mbak Nurul ya, betul, penjual itu ingin mendapatkan untung walau sedikit. Maka dari itu sesuai dengan hukum penawaran bahwa yang namanya penjual itu menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Tetapi kalau dilihat dari sisi pembeli, ingin membeli barang itu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Cynthia. Nah, itu di sini apalagi ada yang mempraktekkan Mbak Umi sebagai penjual dan teman-teman yang lain adalah sebagai pembeli. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, yang namanya syarat pasar apabila terdapat penjual, terdapat pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan dan ada harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, semuanya itu bisa dikatakan sebagai pasar. Nah, itu ya. Dikatakan sebagai harga pasar. Oke, kita lanjut kembali ya. Kita lanjut kembali dengan ini fungsi pasar dalam kegiatan ada 3 macam. Nah, ini
Fungsi pasar ada 3. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu merupakan menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Jelas, yang namanya pasar itu sebagai perantara, ya, sebagai perantara untuk menjual barang dari pihak produsen kepada konsumen. Berarti pasar ini tempatnya di tengah-tengah, mempertemukan antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang meminta. Jadi di sini fungsi distribusi itu pasar menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tanpa adanya pasar, maka ya produsen itu tidak bisa menjual barangnya. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang yang namanya pasar itu tidak harus bertatap muka, ya, apalagi zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Pasar kalau dulu harus bertatap muka, ya, antara penjual dan pembeli, tetapi sekarang tidak, ya. Barang dari Taiwan, ya, bisa dikirim ke Indonesia dengan perkembangan teknologi. Nah, Waalaikumsalam Mbak Nur sama Mbak Indri. Nah, itu pasar, yaitu fungsinya distribusi, menyalurkan hasil-hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau kita lanjut ke slide berikutnya? Paham ya? Fungsi distribusi, ya, menyalurkan barang-barang produsen kepada konsumen. Yang kedua, salah satu fungsi pasar yang kedua adalah pembentukan harga. Tadi, ya. Fungsi pembentukan harga di dalam pasar, apalagi itu pasar tradisional, di mana, ya, kita mendapatkan barang itu melalui proses tawar-menawar. Nah, apabila antara penjual dan pembeli menyepakati harga untuk barang yang dijual tadi, antara penjual dan pembeli dua-duanya sepakat, maka terjadi pembentukan harga apabila kita transaksinya di pasar tradisional. Tetapi kalau pasarnya pasar modern seperti swalayan, berapapun harga yang ditawarkan, pembeli tidak mampu untuk menawarnya, ya. Mau tidak mau pembeli harus mengeluarkan uang yang sudah ditentukan. Maka di situ tidak ada proses tawar-menawar harga karena harga barang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau di pasar-pasar tradisional, ya Mbak Mary, ya, sesuai dengan harga yang tercantum di barang, maka pembeli tidak bisa menawarnya. Kalau pembeli ingin memperoleh barang tersebut, ya harus menukarkan uangnya sejumlah atau sesuai dengan harga yang tertera pada barang. Tetapi di sini fungsi pembentukan harga itu terjadi di pasar-pasar tradisional, ya, karena di situ terjadi proses tawar-menawar harga. Nah, oke. Waalaikumsalam Mbak Alma. Kemudian yang ketiga, fungsi promosi. Nah, promosi itu kan memperkenalkan barangnya dari pihak produsen kepada konsumen. Lah, di pasar tersebut itu terjadi ajang promosi kepada konsumen dengan cara apa? Misalnya dengan memasang spanduk yang berada di tempat-tempat strategis, bahwa misalnya ada diskon 70% di pasar Klewer misalnya, ya. Kemudian membagikan brosur karena ada produk baru yang dijual. Dengan brosur diharapkan pembeli membaca kemudian menginginkan barang sesuai dengan yang ada di brosur.
Nah, ini fungsi promosi, yaitu pasar sebagai fungsi promosi, memperkenalkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Atau misalnya ya Mbak Umi punya baju baru. Nah, punya baju baru yang stoknya banyak. Kemudian di pasar tersebut Mbak Umi ingin mempromosikan baju baru tadi yang modelnya terbaru, baru dikeluarkan, baru modelnya. Nah, itu kan Mbak Umi di sini ada membagikan sampel. Berarti di situ Mbak Umi menunjukkan sampel yang nantinya mewakili baju-baju yang menjadi stok ya, persediaan untuk dijual. Nah, oke, itu ya, misalnya di situ adalah membagikan sampel atau memberikan contoh barang yang memang itu dijual. Untuk apa? Untuk mempromosikan bahwa di pasar tersebut terdapat baju muslim yang dijual dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang bagus. Supaya apa? Supaya pembeli tertarik. Makanya di situ dicontohkan supaya pembeli itu memang benar-benar yakin bahwa di situ ada barang yang dijual seperti contoh. Nah, itu fungsi pasar sebagai promosi. Itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini bentuk pasar menurut sifatnya. Di sini ada pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, apa sih bedanya konkret sama abstrak? Yang namanya konkret berarti nyata. Ya, nyata antara penjual, pembeli, kemudian barang yang ditawarkan, barang yang dijual itu jelas-jelas terlihat, jelas-jelas nyata. Ya, ada penjualnya, ada pembelinya, dan juga ada barangnya. Bisa diraba, disentuh, dilihat, ya, kemudian dipegang. Itu namanya pasar konkret. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang pasar konkret itu ya pasar yang digunakan setiap hari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang, pasar itu tidak hanya bisa bertatap muka, tetapi juga ada yang namanya pasar abstrak. Apa sih pasar abstrak itu? Pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu tidak tersedia secara langsung, antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Nah, ini banyak dipraktekkan oleh penjual-penjual masa kini. Contohnya apa, teman-teman? Waalaikumsalam, Mbak Aisyah. Oke, pasar abstrak. Menurut teman-teman, contohnya apa? Oke, online ya. Mbak Umi karena ini mempraktekkan secara langsung, itu pasar abstrak ya, jual beli online. Karena perkembangan zaman sekarang dengan bantuan teknologi, yang namanya pasar itu tidak harus ada tempatnya. Dimanapun kita berada bisa menjual barang-barang yang kita miliki ya. Itu namanya pasar abstrak, tidak harus bertatap muka. Tetapi dengan perkembangan sekarang, pasar abstrak sudah dipraktekkan banyak orang. Bahkan pasar abstrak itu dijadikan sebagai, ini ya, para ibu-ibu itu dijadikan sebagai mata pencaharian ya, mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan karena didukung dengan teknologi. Nah, Mbak Umi menawarkan baju-baju muslimah di Taiwan. Kemudian ada orang Indonesia yang tertarik untuk membelinya. Nah, semua itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi masalah. Tempatnya berjauhan antara Taiwan dengan Indonesia. Nah, dengan melihat barangnya di online, karena barangnya ada, kemudian ada penjualnya, ada pembelinya,
Di situ harga sudah ditetapkan, di situ bisa terjadi tawar-menawar. Nah, kalau terjadi kesepakatan, maka di situ sudah bisa dikatakan sebagai pasar. Ya, Waalaikumsalam Mas Anto. Di situ ya, maksudnya pasar konkret. Kalau konkret itu barangnya nyata, bisa diraba, dipegang, dilihat, disentuh. Tetapi kalau pasar abstrak itu kita bisa melihat barangnya tetapi tidak secara langsung. Ya, tapi namanya yang pasar abstrak itu juga ada kelemahannya ya. Kadangkala apa yang ditampilkan di gambar itu kalau kenyataannya ya kadangkala tidak sesuai dengan gambar, ya itu memang resiko ya, resiko dalam melakukan jual beli secara online ya. Semuanya ada baik dan buruknya ya. Memang tidak semuanya, tapi kadangkala kita menjumpai dalam melakukan jual beli online ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itulah salah satu kelemahan apabila kita melakukan transaksi di pasar abstrak. Tetapi kalau dulu wajib bertatap muka, tetapi sekarang yang namanya pasar tidak wajib bertatap muka. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau barangkali menjumpai di kehidupan sehari-hari yang seperti ini? Oke, boleh kita sharing sama-sama. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bentuk-bentuk pasar selanjutnya. Iya, karena dulu itu kan belum didukung oleh teknologi. Kalau sekarang manusia semakin bertambah pengetahuannya, manusia semakin luas pengalamannya, kemudian berkembang ya. Yang namanya transaksi jual beli itu tidak terikat oleh waktu ya. Sekarang dimanapun berada, dalam kita keadaan di tempat tidur ya, di atas tempat tidur, kita bisa melakukan jual beli ya dengan bantuan elektronik. Kalau dulu kan tidak ya. Kalau kita tidak bertemu secara langsung, maka tidak terjadi yang namanya jual beli. Ya, ini karena perkembangan teknologi. Di tempat tidur pun, dimanapun kita berada, di atas kereta api ya, naik bis, dimanapun kita berada bisa melakukan jual beli secara online. Oke ya, itu pasar abstrak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli. Ya, Mbak Tari kayaknya udah lama tidak berjumpa. Malam hari ini kita dipertemukan kembali sama Mbak Tari. Selamat malam Mbak Tari. Oke, yang kedua di sini ada bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna. Nah, nanti kita belajar ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli. Ya, kemudian monopolistik. Nanti kita belajar bersama-sama. Di sini kita membahas pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih ciri-cirinya pasar persaingan sempurna itu? Yang pertama, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Yang kedua,
pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar itu sempurna. Yang ketiga, penjual dan pembeli itu banyak. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang pertama, penjual dan pembeli itu bebas keluar masuk tanpa hambatan. Tidak ada pihak yang melarang. Semuanya kalau ingin berjualan itu tidak ada hambatan untuk masuk pasar. Semua mempunyai kebebasan untuk memasuki pasar. Kemudian yang kedua, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Terutama yang nomor 2 adalah berkaitan dengan terbentuknya harga pasar, ya. Di sini untuk nomor 2 itu penjual sama pembeli itu saling sepakat, ya, menyepakati terbentuknya harga pasar, ya. Nomor 2, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar itu sempurna. Maksudnya di situ penjual dan pembeli dua-duanya mempunyai kesempatan atau dua-duanya itu bisa membentuk harga pasar. Harga pasar tidak ditentukan oleh penjual, tidak juga ditentukan oleh pembeli, tetapi ditentukan dengan kesepakatan harga. Oke, ya. Maksudnya nomor 2 adalah berkenaan dengan harga pasar. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembelinya banyak. Di pasar persaingan sempurna, antara penjual dan pembelinya itu sama-sama banyak. Penjual yang menawarkan barangnya banyak, pembeli pun yang membutuhkan barang juga banyak, ya, sama-sama banyak. Kemudian yang keempat, barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen. Maksudnya bersifat homogen itu sejenis. Misalnya kalau sayur, ya sayur semuanya. Kalau bahan-bahan kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok semuanya, ya. Menawarkan barang-barang yang sejenis. Menurut teman-teman, contoh dari pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Oke, menurut teman-teman, Pak, contoh pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Yang penjual dan pembeli itu bebas masuk keluar, kemudian tidak ada hambatan, ya, tidak ada hambatan untuk masuk. Harga pasar pun ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak ada yang memonopoli harga. Oke, Mbak Umi, terima kasih, ya. Contohnya adalah pasar tradisional, ya. Kalau konveksi, Mas Anto, itu merupakan bentuk perusahaan, ya, yang menghasilkan barang belum dipasarkan ke pasar. Nah, konveksi masih produksi, ya, masih memproduksi, belum dikeluarkan ke pasar. Kalau yang namanya pasar tradisional, di situ tempat di mana penjual dan pembeli itu saling bertemu, ya. Di situ kan barangnya homogen, ya. Sayur misalnya sayur, kemudian barang-barang kebutuhan pokok. Nah, itu yang dijual belikan adalah sejenis. Kalau supermarket, ya, supermarket itu sudah golongannya kalau di supermarket kan ini, ya, antara penjual dan pembeli, penjual itu sudah menentukan harganya, kalau pembeli, ya, membeli sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual, sesuai yang sudah ditentukan oleh penjual. Tetapi kalau di pasar tradisional, antara penjual dan pembeli itu mempunyai hak sama-sama melakukan tawar-menawar, sehingga di situ terjadi kesepakatan harga, ya. Contoh yang benar-benar persaingan sempurna di situ adalah pasar tradisional. Kalau di supermarket itu nanti di dalamnya terdapat macam-macam pasar. Nanti ada pasar monopolistik, ya. Pasar persaingan sempurna itu tempatnya di supermarket, ya. Nanti kita belajar apa sih pasar monopolistik itu, kok bisa masuk ke supermarket.
Nah, oke, itu ya. Supermarket itu sebagai tempat ya, tempat di mana di situ diperjualbelikan dalam berbagai macam barang. Mulai dari barang yang dibutuhkan masyarakat kecil sampai masyarakat paling atas. Nah, itu ya, paling atas. Tetapi kalau di pasar persaingan sempurna, di sini memang semua yang dijual itu sifatnya adalah homogen. Antara penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menawarkan ya, terjadi tawar-menawar sehingga nanti terbentuk yang namanya harga pasar. Tetapi kalau di supermarket itu kan sudah ditentukan harganya. Misalnya sekian, berarti pembeli mau tidak mau harus, kalau ingin memperoleh barang tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang yang ditentukan di barang tersebut ya, itu supermarket. Oke, di sini pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang namanya pasar tak sempurna berarti kebalikannya pasar persaingan sempurna. Di sini terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Kemudian pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Nah, ini terbatas itu karena apa? Karena yang menentukan harga itu dari sisi penjual. Pembeli tidak ada hak untuk melakukan menawar ya, melakukan tawaran terhadap barang tersebut. Sehingga pengetahuan pembeli itu sifatnya terbatas karena sudah ditentukan oleh pihak penjual. Kemudian yang ketiga, jumlah penjualnya sedikit. Iya, karena yang hanya bisa memasuki pasar persaingan tidak sempurna itu hanya orang-orang yang memiliki modal yang lumayan besar. Jadi penjualnya hanya sedikit. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan itu bermacam-macam. Kalau pasar tradisional tadi atau persaingan sempurna tadi sifatnya adalah homogen. Iya, Mbak Umi, supermarket itu termasuk pasar persaingan tak sempurna. Karena yang bisa memasuki supermarket hanya orang-orang tertentu yang memiliki brand ya, memiliki merek yang sudah diakui oleh masyarakat. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dibedakan lagi ya, ibaratnya ini induknya, ibunya. Kemudian anaknya itu ada 3 macam. Anaknya ada pasar monopoli, pasar oligopoli, kemudian pasar monopolistik. Nah, apa sih pasar-pasar ketiga pasar ini itu seperti apa? Nah, kita pelajari. Nah, kenapa di supermarket itu meliputi pasar-pasar ini? Nah, kita bahas satu persatu. Salah satu contohnya tadi ya, supermarket. Di sini pasar monopoli. Lah, pasar monopoli itu seperti apa? Pasar monopoli itu pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kemauannya baik dari segi harga, tempat, waktu, barang yang akan dijual. Ciri-ciri monopoli yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Hanya satu penjual. Kemudian yang kedua, harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Yang ketiga, tidak ada barang pengganti. Yang keempat, ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Terutama pasar monopoli itu diperuntukkan bagi barang yang memang menyangkut kepentingan umum, yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, coba teman-teman sebutkan contohnya yang termasuk pasar monopoli. Terutama di sini menyangkut kepentingan orang banyak. Hanya ada satu penjual, tetapi banyak pembeli karena berkenaan dengan masyarakat, berkenaan dengan orang banyak. Sehingga ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk ke pasar. Tidak semuanya bisa masuk ke pasar. Menurut teman-teman apa yang pasar monopoli itu? Terutama adalah barang-barang yang menyangkut
banyak orang, kepentingan banyak orang. Ayo, pasar monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yo, menurut teman-teman apa? Biasanya Mas Anto, ayo. Biasanya Mas Anto encer. Ayo. Masih belum tepat. Yo, masih belum tepat. Mas Agus sama Bunda Farid. Belum tepat. Yo, menurut teman-teman apa? Ini hanya ada satu penjual tetapi banyak pembeli. Harga ditentukan oleh sepihak dari penjual. Tidak ada barang pengganti. Ada halangan yang kuat bagi penjual untuk masuk ke pasar. Terutama di sini adalah barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mbak Nurul membuat ini ya, membuat pasar Family Mart judulnya. Oke, menurut teman-teman apa yo? Nah, Mas Anto betul ya, Pertamina. Betul ya, Pertamina. Itu kan Pertamina itu juga termasuk pasar ya. Karena di situ yang namanya Pertamina itu kan menguasai pengolahan minyak bumi. Kita tahu bahwa minyak bumi bahan bakar itu dibutuhkan oleh orang banyak, tetapi tidak semuanya bisa memiliki Pertamina. Hanya Pertamina yang mengolah minyak bumi. Minyak bumi itu kan dijadikan sebagai bahan bakar apapun yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Sehingga di sini itu harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Iya. Kita tahu toh yang namanya Pertamax, bensin dan lain sebagainya itu kan ditentukan oleh pihak Pertamina. Oke, bisa. Iya, Telkom ya. Komunikasi bisa. Dia yang menguasai bidang komunikasi. Oke. Paham ya, teman-teman ya? Monopoli itu ya diperuntukkan bagi barang-barang yang sifatnya itu kepentingan orang banyak. Memang harus dikuasai oleh satu pihak saja. Apabila dikuasai nanti, kalau dikuasai oleh orang banyak, nanti bisa terjadi persaingan harga ya. Nanti kalau dikuasai oleh banyak orang, nanti malah antar satu pihak dengan pihak yang lain itu saling terjadi persaingan harga, sehingga nanti yang dikorbankan adalah kepentingan masyarakat. SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ya, kalau sekarang Pertamini, tetapi kan Pertamini tetap yang mengendalikan adalah Pertamina. Iya, Bunda Farid, memang sekarang Pertamini itu di masyarakat, siapa yang mempunyai modal yang banyak dia bisa membeli Pertamini. Tetapi tetap yang namanya Pertamini, harga itu ditentukan oleh Pertamina. Ya, tetap harga tidak bisa ditentukan oleh yang memiliki Pertamini. Tidak, tetap yang memiliki adalah Pertamina. Ya Mas Anto, tidak bisa membuat, hanya Pertamina yang bisa. Makanya Pertamina berhak untuk menentukan harga ya. Meskipun Pertamina dimiliki oleh perorangan, tetapi harga tetap ditentukan oleh pihak Pertamina. Kenapa harus ditentukan oleh pihak Pertamina? Kalau Pertamina yang menentukan harganya, maka antara Pertamina yang satu dengan Pertamina yang lain bisa saling terjadi persaingan. Lah, kalau sudah saling terjadi persaingan, maka dampaknya nanti yang kena adalah masyarakat. Oke,
Sudah paham ya pasar monopoli? Selain itu ada Pertamina, oke bisa, Telkom, PT Telkom bisa. Yang penting lagi, yang dikuasai oleh pemerintah, yang dikuasai oleh pihak pemerintah. Iya, Mbak Cynthia, bagus ya. PLN, baik PL apalah, misalnya PLTA, PLTU dan lain sebagainya. Yang di bawah naungan PLN ya, maksudnya perusahaan yang mengurusi listrik. Itu juga salah satu contoh pasar monopoli. Iya Mbak Cynthia, bagus ya. PLN, ya PDAM. Oke, teman-teman yang lain, wah luar biasa. Itu berarti contoh-contoh yang termasuk pasar monopoli. Di sini ditekankan adalah yang menguasai kepentingan orang banyak. Maka harus dikuasai oleh satu pihak saja. Karena nanti kalau misalnya dimiliki oleh beberapa pihak bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Apalagi itu menyangkut kepentingan orang banyak, tetap yang menguasai hanya satu pihak. Oke, waalaikumsalam Mbak Aini, selamat malam. Oke, ada yang ditanyakan? Teman-teman masih bingung atau kita lanjut kembali di pasar selanjutnya? Nah, ini kalau kereta api berarti alat transportasi ya, yang mengendalikan berarti Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Misalnya seperti kereta api ya, itu kereta api ditentukan harga tiket kereta api yang menentukan adalah pihak dinas perhubungan, bisa, karena itu adalah yang menguasai kepentingan orang banyak, terutama bidang transportasi. Oke Mbak Mary, sip. Mbak Mary bingungnya di mana? Sebelum saya lanjutkan, oke, enggak apa-apa kalau misalnya masih kurang paham, dibahas. Kalau sudah memang semuanya sudah paham, kita lanjut kembali. Biar semuanya paham, sama-sama memahami materi yang proporsinya sama. Maksudnya teman-teman semuanya memahami. Oh, sekarang udah paham. Oke, terima kasih ya Mbak Mary. Intinya kalau pasar monopoli itu memang pasar yang diperuntukkan untuk melindungi kepentingan masyarakat ya, supaya kepentingan masyarakat itu tetap terpenuhi ya, tidak dijadikan sebagai korban demi kepentingan pihak-pihak tertentu ya. Oke ya. Kita lanjut ke pasar selanjutnya. Ya, itu kan kereta menyambung, jadi nyambung ke dalam pikiran, jadinya paham Mas Anto. Nah, di sini ada pasar oligopoli. Nah, oligopoli. Apa sih pasar oligopoli di sini ya? Pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Salah satu macam-macam cirinya. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, jelas. Oke Mbak Fenty, tidak apa-apa ya, masih ada waktu 30 menit untuk belajar. Kemudian yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Kalau pasar monopoli tadi hanya ada satu penjual, tetapi kalau di oligopoli beberapa penjual. Di sini produk yang dijual bersifat homogen, sejenis, tetapi sudah memiliki standar mutu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Adanya saling ketergantungan, dan yang nomor 6 yang ini membedakan dengan pasar monopoli adalah penggunaan iklan sangat intensif. Nah, menurut teman-teman apa? Yang terdapat beberapa penjual. Kalau pasar monopoli tadi
Kalau pasar monopoli tadi itu hanya ada satu penjual, tetapi kalau di pasar oligopoli itu beberapa penjual. Di sini ada standar mutu. Nah, contohnya Mbak Nurul. Elektronik itu kan berbagai macam merek, ya. Bunda Farid. Nah, ini yang dicontohkan oleh Mbak Cynthia, sepeda motor. Sama Mbak Nurul adalah elektronik. Iya, betul sekali. Yang namanya elektronik itu kan semuanya bentuknya sama. Yang membedakan adalah jenis mereknya, ya. Mereknya kan ada Polytron, ada Samsung, ada apa lagi ya? Polytron, Samsung. Air mineral juga. Oke, bisa. Semen bisa. Oke. Sip. Kalau kosmetik nanti masuknya ke monopolistik, ya, ke mono. Nah, ini ada Panasonic, ada Sony. Ya, itu barang-barang elektronik. Nah, itu kan sifatnya adalah homogen, ya, sifatnya homogen, tetapi memiliki standar mutu. Ada kualitas atau mutu yang diutamakan. Tetapi kalau tadi ada yang mencontohkan kosmetik, nanti masuknya ke pasar monopolistik. Untuk sementara ini oligopoli misalnya tadi adalah merek sepeda motor, ya. Perusahaan sepeda motor. Kemudian tadi elektronik. Homogen itu maksudnya produk yang dijual itu sejenis. Misalnya tadi elektronik, kan ada televisi, kulkas, kemudian mesin cuci, kemudian apalagi ya, AC, itu kan sejenis, semuanya adalah barang-barang elektronik. Tetapi antar satu merek dengan merek yang lain kan sama, bentuk kulkas seperti itu, bentuk TV seperti itu, tetapi yang membedakan antar satu dengan yang lain itu punya kelebihan tersendiri. Ada mutu yang diutamakan, ya. Ada mutu yang diutamakan. Tiap merek itu punya ciri khas tersendiri, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Misalnya seperti tadi sepeda motor, ya, ada Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Itu kan semuanya adalah sepeda motor. Itu namanya homogen, sama-sama sepeda motor. Tetapi dari merek sepeda motor tadi ada, kalau Honda ada Vario, ada Supra. Kalau misalnya Yamaha ada Mio, ada apa lagi ya. Nah, itu kan semuanya adalah sepeda motor, tetapi antar satu merek dengan merek yang lain itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, memiliki standar mutu yang diutamakan, itu ya. Nah, kalau misalnya sabun mandi, sikat gigi nanti masuknya ke pasar monopolistik. Ya, ini Mbak Sinta Suzuki. Oke, tadi yang tanya apa ya? Emas. Nah, emas, kalau emas itu, tapi dia tidak butuh iklan. Emas itu cenderung ke pasar monopoli, ya. Tetapi emas yang menentukan, ya, tetap kalau ke oligopoli itu kan dia tidak membutuhkan iklan. Padahal yang membedakan antara pasar monopoli dengan pasar oligopoli adalah iklannya. Nah, Mas Anto, kalau emas itu ke monopoli, ya, ke monopoli. Karena sebenarnya emas yang asli itu kan yang menguasai adalah Pegadaian, ya kan, Pegadaian. Ya, tetapi banyak yang jual, tetapi yang menentukan harganya kan tidak dari pihak penjual, ya. Ada yang menentukan dari induknya.
Kalau emas yang asli itu kan miliknya Pegadian ya, miliknya Pegadian. Yang di situ ada penentuan harga. Ya memang banyak yang jual, tetapi harga emas itu kan ditentukan dari induknya ya. Ada yang menentukan. Oke, Mbak Fenty bisa ya, HP. HP itu kan juga elektronik ya, elektronik. Tadi contohnya elektronik, kemudian sepeda motor. Itu semuanya jenis yang dijual adalah semuanya barang elektronik, tetapi ada masing-masing perusahaan yang sama-sama memproduksi sepeda motor tetapi mempunyai ciri khas tersendiri ya, memiliki standar mutu yang diutamakan. Dan yang paling penting di sini cirinya adalah penggunaan iklan yang sangat intensif. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempromosikan, untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada produk baru yang keluar. Di situ misalnya tadi elektronik maupun sepeda motor. Oke, itu ya. Sampai sini teman-teman paham? Mas Anto paham ya? Tadi ya, kalau emas itu cenderungnya ke monopoli ya, ke monopoli, karena di sini yang namanya emas itu tidak membutuhkan promosi yang berlebihan. Oke, ada yang ditanyakan mengenai pasar oligopoli? Di sini yang membedakan dengan pasar monopoli adalah penggunaan iklan. Elektronik, namanya barang elektronik maupun sepeda motor, kalau kita melihat tayangan televisi itu iklannya sangat luar biasa ya, apalagi kalau ada produk baru. Apalagi ada produk baru yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan untuk memperkenalkan kepada masyarakat, itu pasti lewatnya adalah iklan. Ya, iklan itu sebagai media yang sangat bagus untuk mempromosikan barang yang nantinya dijual kepada masyarakat. Karena masyarakat itu tergiur apabila promosi atau iklannya itu menarik. Ya, waalaikumsalam Mbak Sari. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan pasar oligopoli? Sudah paham? Ya, Yamaha semakin di depan. Nah, itu motonya Yamaha. Kalau Honda apa ya? Nah, itu kan antara Yamaha dengan Honda, itu dua-duanya saling bersaing terus-menerus. Kalau misalnya Honda mengeluarkan merek terbaru, nanti suatu saat, beberapa saat kemudian Yamaha juga mengeluarkan produk baru. Sehingga di sini iklan itu sangat penting untuk menarik masyarakat. Oke, enggak apa-apa, Mbak Fenty menginginkan pasar monopoli. Saya tunjukkan ya. Nah, ini pasar monopoli ya, Mbak Fenty. Kalau pasar monopoli bedanya dengan pasar oligopoli. Kalau monopoli itu satu penjual, kemudian harga ditentukan oleh pihak penjual, tidak ada barang yang lain. Yang keempat, ada halangan yang kuat bagi penjual untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang menentukan atau yang membedakan ciri yang lain adalah di sini contoh pasar monopoli itu berkenaan dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, yang menguasai kepentingan masyarakat itu harus dikuasai oleh satu pihak saja, oleh satu penjual. Sehingga pasar monopoli di sini itu hanya ada satu penjual yang menguasainya. Misalnya adalah Pertamina. Nah, Pertamina itu kan yang menguasai pengolahan minyak bumi. Yang namanya minyak bumi itu bagi masyarakat dijadikan sebagai bahan bakar ya.
bahan bakar memang setiap hari masyarakat itu membutuhkan sehingga harus dikuasai oleh satu pihak. Oke, Mbak Fenty sampai sini? Gimana Mbak Cynthia? Ya, bicara masalah Honda sama Yamaha. Perusahaan Honda dan Yamaha itu dua-duanya saling bersaing untuk mendapatkan minat ya, untuk menarik konsumen, karena yang dijadikan sasaran adalah sama ya, baik masyarakat remaja sampai baik laki-laki maupun perempuan sampai dewasa ya, remaja sampai dewasa. Itu yang namanya Yamaha sama Honda semuanya memfasilitasi bentuk sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau remaja itu kan ada Vario, Beat. Kalau bagi cowok laki-laki kan ada ini ya, yang bentuknya itu laki-laki lah, sepeda motor yang bentuknya laki-laki. Nah itu ya, antara Yamaha dengan Honda itu memang dua-duanya saling bersaing karena sasaran konsumennya adalah sama. Ini yang namanya Vespa ya. Vespa itu motor kalau nggak salah itu produksinya Itali. Nah, Vespa itu kan motor ya pertama kali sebelum ada Matic. Vespa ini sekarang Vespa itu motor yang digemari oleh kalangan-kalangan tertentu. Kalau Honda mengeluarkan Scoopy, betul. Nah, Scoopy ini diperuntukkan bagi remaja khusus perempuan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke pasar monopolistik. Di sini ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu struktur di mana ya terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik terdapat banyak produsen. Produk yang dijual belikan sama atau homogen tetapi dengan berbagai macam variasi. Iklan sangat penting. Tadi dari teman-teman mencontohkan misalnya kosmetik. Nah, kosmetik itu salah satu contoh pasar monopolistik. Karena apa? Karena yang menjual kosmetik itu banyak, tidak hanya 1-2 perusahaan, tetapi banyak perusahaan yang memproduksi kosmetik. Tetapi kalau tadi elektronik, kemudian sepeda motor itu kan hanya ada beberapa. Tetapi kalau tadi yang ada yang mencontohkan dari teman-teman kosmetik itu banyak sekali ya, yang perusahaan-perusahaan yang memproduksi kosmetik. Itu kenapa tadi kosmetik masuknya ke pasar monopolistik. Karena ciri-ciri dari pasar monopolistik di sini adalah banyak produsen. Kemudian produk yang dijual belikan itu sama, homogen, tetapi ada berbagai macam variasi. Ya, ini sabun, tadi ada sikat gigi, kemudian shampoo. Nah, itu pasar monopolistik. Semuanya yang menjual homogen, sampo ya, sampo, tetapi ada merek tertentu. Kemudian yang memproduksi sampo tadi adalah banyak perusahaan yang memproduksi sampo, banyak ya, tidak hanya 1-2 perusahaan tetapi banyak. Kalau tadi di pasar oligopoli, yang membedakan dengan pasar monopolistik adalah ada standar mutu ya, standar kualitas yang memang dijadikan sebagai patokan ya,
sebagai patokan. Nah, itu yang membedakan pasar monopolistik dengan pasar oligopoli. Kosmetik, sabun, sikat gigi itu salah satu contoh pasar monopolistik. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Masih bingung membedakan pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik? Gimana dari teman-teman? Oke, paham ya? Paham. Intinya, kalau pasar monopoli dengan pasar oligopoli yang membedakan adalah yang menguasai kepentingan orang banyak itu di pasar monopoli. Ya. Kalau membedakan pasar monopoli dengan pasar oligopoli dengan monopolistik adalah produsen yang memproduksi, ya. Kalau di oligopoli itu hanya beberapa, kalau di monopolistik itu banyak. Di sini banyak produsen. Oke, apotek bukan apoteknya Bunda Farid, tetapi ininya obat-obatannya ya. Itu masuk ke pasar monopolistik. Oke, apotek pasar monopolistik. Obatnya, iya Mbak Mary, obatnya itu pasar monopolistik. Ya. Kalau barang setengah pakai diproduksi lagi Mbak Cynthia ke dalam barang jadi. Nanti kita bisa membedakan apakah itu pasar monopoli, monopolistik maupun oligopoli ya Mbak Cynthia. Mbak Ariel ya, farmasi, obatnya ya. Obatnya itu termasuk contoh pasar monopolistik. Farmasi. Oke ya, tadi Mbak Cynthia kalau barang setengah jadi diproduksi lagi ke dalam bentuk barang jadi. Sehingga kita nanti bisa membedakan apakah monopoli, oligopoli ataupun monopolistik. Oke, itu ya. Dari teman-teman bagaimana? Sudah paham ketiga pasar tersebut yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, berarti teman-teman kalau nanti menjumpai barang ini, oh ini sepeda motor, dulu kita belajar pasar oligopoli. Oh, teman-teman beli kosmetik dengan merek ini, oh berarti ini termasuk pasar monopolistik. Nah, kan seperti itu. Ya, berarti kita dengan harapan kita belajar macam-macam pasar. Diharapkan kalau teman-teman dalam kehidupan sehari-hari menjumpai berbagai macam produk yang ditawarkan di pasar, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis pasar tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, kalau butik, Mas Agus, butik itu kita memasukkan ke pasar monopolistik ya, ke monopolistik karena yang memproduksi butik ya, pakaian itu kan banyak sekali, apalagi sekarang ya, desainer itu banyak sekali. Dengan media televisi banyak desainer yang bisa mempromosikan barangnya. Oke ya Mbak Mary, Mbak Fenty, benar, monopolistik. Nah, kalau pasar saham kita belajar di slide berikutnya. Terima kasih Mbak Cynthia menjadi penghantar untuk memasukkan pasar selanjutnya. Nah, ini di sini ada pasar barang distribusi dan pasar barang konsumsi. Yang ditanyakan oleh Mbak Cynthia, pasar saham di sini adalah termasuk pasar barang distribusi, adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi.
Teman-teman masih ingat faktor-faktor produksi itu meliputi apa saja? Teman-teman masih ingat faktor-faktor produksi itu meliputi apa saja? Ada 4 faktor produksi, apa saja menurut teman-teman? Modal, oke, betul. Yang kedua, modal. Yang kedua, bahan baku kita masukkan ke SDA ya, sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai bahan baku. Oke, Mbak Fenty. Modal, SDA. Kemudian yang kedua, dua lagi. Oke, modal, bahan baku. Bahan baku kita masukkan ke SDA. Oke, Mbak Mary, terima kasih. Tenaga kerja ya, tenaga kerja SDM. Yang satunya, SDM. Yang satunya, faktor produksi yang keempat. Ya, tenaga kerja itu masuk ke SDM. Yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, Mbak Mary, sumber daya alam tadi contohnya adalah bahan baku ya, yang dikemukakan oleh Mbak Fenty, masuknya ke SDA. Ya, sumber daya alam. Yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Cynthia tadi, kalau pasar saham berarti termasuk pasar modal, karena di pasar saham itu kan terjadi jual beli saham ya, modal yang diperjualbelikan. Berarti di situ masuk ke dalam pasar barang distribusi, pasar saham sebagai modal ya, modal untuk, kalau kekurangan modal berarti menjual saham, kalau kelebihan modal berarti membeli saham. Sehingga di situ kita masukkan ke dalam pasar modal, pasar barang distribusi. Oke, itu ya. Gimana Mbak Cynthia, paham? Tadi pasar saham kita masukkan ke dalam pasar barang distribusi ya. Pasar barang distribusi. Kalau di sini bursa tenaga kerja. Berarti kalau bursa tenaga kerja di situ pasar yang mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, ini Mas Anto, PJTKI, betul. PJTKI itu berarti salah satu pasar barang distribusi. Karena apa? Dia menyalurkan tenaga kerja dari negara yang kekurangan tenaga kerja dengan yang kelebihan. Berarti Indonesia kan termasuk kelebihan tenaga kerja, sehingga disalurkan ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Maka PJTKI itu salah satu contoh bursa tenaga kerja ya, karena menyalurkan tenaga kerja dari yang kelebihan tenaga kerja pada negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Iya Mbak Fenty ya, masih kurang lapangan pekerjaan, tetapi SDM-nya itu banyak, masyarakatnya banyak, tetapi dari segi lowongan pekerjaan yang tersedia masih sedikit, sehingga perlu didistribusikan tenaga kerjanya supaya masyarakat Indonesia yang memang sudah usia produktif, tenaga kerja itu tersalurkan. Makanya karena kelebihan tenaga kerja didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga diharapkan pengangguran yang ada di Indonesia itu berkurang. Kemudian dari teman-teman yang termasuk sumber tenaga manusia, termasuk tenaga kerja, kesejahteraan dari teman-teman juga bisa meningkat. Oke, paham ya dari teman-teman ya, pasar barang distribusi berarti pasar yang menyalurkan faktor-faktor produksi. Kita tahu bahwa faktor produksi ada 4, meliputi SDA, SDM, kemudian modal dan kewirausahaan. Contohnya tadi ada pasar saham,
Kemudian tadi PJTKI. Nah, itu salah satu contoh yang termasuk pasar barang distribusi. Kemudian yang kedua adalah pasar barang konsumsi. Di sini pasar yang menjual barang-barang yang dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya adalah pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, pasar baju, pasar makanan yang menjual barang-barang konsumsi yang siap dikonsumsi, siap makan. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Berarti dari awal sampai akhir tadi kita belajar berbagai macam pasar yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Diharapkan dengan teman-teman belajar bentuk-bentuk pasar, maka teman-teman bisa menganalisis, oh, pasar ini termasuk pasar oligopoli. Oh, pasar tradisional ini termasuk pasar persaingan sempurna. Jadi teman-teman bisa mengamati berbagai macam pasar yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Berhubung waktunya ini tinggal beberapa menit saja, ya jangan lupa Mas Anto disimpan, memorinya disimpan, jangan dikeluarkan lagi. Oke, waktunya sudah 80 menit kita belajar. Saya harapkan ilmunya nempel ya sampai kapanpun, jangan hilang. Semoga saja bermanfaat. Iya, pasar malam, pasar konsumsi. Ya Mbak Fenty, betul sekali ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas segala waktu dari teman-teman, atas segala antusias dari teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Ini kasihan sama Mbak tadi, siapa yang masuk ya? Mbak Leosa ya, Mbak Leosa baru masuk. Tetapi waktunya habis. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.